Setiap malam, rak sembako ini selalu penuh kembali. Padahal tidak ada yang mengisi dan semua dimulai dari satu kebiasaan, tidur bersama pocong suaminya yang sudah mati selama 3 tahun. SFX, suara kain kafan diseret, plus napas berat di telinga. Ini bukan sekadar cerita, ini kisah nyata. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, hidup seorang wanita paruh baya bernama Ibu Maria. Ia tinggal sendirian di rumah kayu peninggalan almarhum suaminya yang wafat 2 tahun lalu karena kecelakaan di jalan desa saat tengah malam. Sejak saat itu, Ibu Maria hidup dalam kesunyian dan keterpurukan. Usaha sembako kecil yang ia kelola nyaris bangkrut. Tak ada pelanggan, tak ada pemasukan, hanya tumpukan beras, minyak goreng, dan mie instan yang menua di rak-rak kayu lapuk di warung depan rumahnya. Namun keadaan berubah drastis dalam waktu sebulan terakhir. Warung kecil itu tiba-tiba ramai. Orang-orang dari desa sebelah bahkan datang hanya untuk membeli dari Ibu Maria. Aneh, padahal warung-warung lain menyediakan barang serupa, bahkan dengan harga yang lebih masuk akal. Tapi di warung Ibu Maria, harga bisa sangat murah dan stok barang tidak pernah habis. Bahkan saat sembako langka akibat krisis minyak goreng bulan lalu, hanya warung Ibu Maria yang masih punya puluhan dus minyak. "Bu, ini minyak dari mana ya? Warung Pak Saiman di kota aja kosong," tanya seorang pelanggan dengan nada heran. Ibu Maria hanya tersenyum simpul, wajahnya pucat dan matanya sembab seolah kurang tidur. "Sudah, yang penting ada buat ibu-ibu kan?" katanya singkat sebelum kembali menata raknya yang seakan tak pernah kosong. Satu hal yang mulai diperhatikan warga adalah bau aneh dari sekitar rumah Ibu Maria. Setiap kali seseorang lewat di malam hari, mereka mencium aroma busuk menusuk, seperti bangkai hewan yang sudah berhari-hari tak dikubur. Namun anehnya, di siang hari, bau itu lenyap begitu saja. Tetangga terdekat, Bu Narti, mengaku mendengar suara langkah berat dari dalam rumah Ibu Maria setiap jam 2 malam. Suara itu bukan seperti langkah manusia biasa. Langkahnya pelan, terputus-putus, dan diselingi suara seretan kain. Maria kan tidur sendirian. "Lah, itu siapa yang jalan-jalan malam-malam?" gumam Bu Narti pada suaminya. Suaminya hanya menyuruhnya tidak ikut campur. Tapi rasa penasaran warga semakin menjadi-jadi. Puncaknya terjadi saat seorang pemuda desa bernama Doni iseng merekam suasana malam di sekitar rumah Ibu Maria karena ingin membuktikan bahwa desas-desus itu hanya mitos. Ia menaruh kamera handphone di pagar rumah Bu Narti yang menghadap langsung ke jendela kamar Ibu Maria. Keesokan harinya, Doni tak masuk kerja. Ibunya panik saat Doni mengigau terus-menerus, menyebut satu nama berulang-ulang dalam tidurnya. "Pak, jangan lihat aku, jangan bangun, Pak Naryo, Pak Naryo." Nama itu membuat merinding. Pak Naryo adalah suami Ibu Maria yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Video dari kamera Doni pun menyebar di grup WA warga. Dalam rekaman berdurasi 1 menit 42 detik itu, terlihat jendela kamar Ibu Maria yang awalnya gelap tiba-tiba menyala samar, seperti terkena cahaya lilin. Bayangan putih berdiri kaku di balik tirai tipis. Sesuatu seperti wajah membusuk menempel di balik kaca, menatap keluar, menatap langsung ke arah kamera. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Saat ditelusuri lebih lanjut, video itu tiba-tiba rusak di bagian tengah. Gambar menjadi glitch dan muncul suara berat menyerupai napas panjang. Setelah kejadian itu, warga mulai menghindari rumah Ibu Maria saat malam tiba. Bahkan, anak-anak dilarang bermain di sore hari jika sudah mendekati maghrib. Namun anehnya,
warung Ibu Maria tetap ramai. Pembeli tetap berdatangan, entah karena benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak peduli. Pak RT sempat mencoba menegur Ibu Maria dengan sopan, namun ia ditolak mentah-mentah. "Saya cuma jualan Pak RT, kalau orang mau beli, saya ladeni. Tidak ada yang aneh." "Mungkin Bapak yang terlalu percaya hal-hal mistis," ujar Ibu Maria tenang sambil menuang kopi ke dalam cangkirnya. Pak RT mengaku meski disuguhi kopi, ia tak sanggup menelannya. Bau minuman itu seperti air rendaman kain busuk. Desas-desus semakin liar. Ada yang bilang Ibu Maria melakukan pesugihan. Ada pula yang mengatakan bahwa setiap malam arwah suaminya datang membantu membisikkan daftar pembeli dan barang-barang yang harus disediakan esok hari. Bahkan beberapa warga mengaku bermimpi bertemu Pak Naryo yang menawarkan mereka sembako murah di tengah kuburan. Meski semua itu terdengar mengada-ada, tapi satu hal yang pasti, sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di rumah Ibu Maria. Dan semakin banyak yang menggali, semakin dalam lubang kegelapan itu terbuka. Warung sembako kecil itu memang laris, tapi ada harga yang harus dibayar setiap malam. Sejak video Doni beredar, suasana di desa berubah mencekam. Malam tak lagi jadi waktu istirahat, tapi menjadi saat semua orang mempercepat langkah pulang, menutup jendela rapat-rapat, dan mematikan lampu lebih awal. Tapi rumah Ibu Maria justru tampak sebaliknya. Lampunya sering menyala sampai larut. Kadang terdengar suara kursi digeser, rak kayu berdenting. Bahkan ada yang bersumpah mendengar suara tawa pelan dari arah dapurnya. Yang paling mengganggu adalah bau busuk yang semakin sering muncul. Bau itu seperti bangkai yang dipendam setengah jadi. Bukan hanya dari rumah Ibu Maria, tapi kadang juga tercium di jalan depan rumahnya. Bahkan sampai ke halaman mushola yang berjarak hampir 50 meter. Beberapa warga mencoba mencari sumbernya, tapi tak pernah menemukan apapun. Satu malam, Bu Narti, tetangga terdekat, terbangun karena mendengar suara dentuman pelan dari tembok samping rumahnya. Ia mengira itu tikus besar, tapi saat menempelkan telinga ke dinding, ia mendengar suara bisikan lirih, seperti seseorang membaca doa dengan nada putus-putus. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya mengintip dari celah jendela kamarnya yang langsung menghadap ke rumah Ibu Maria. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Di jendela kamar Ibu Maria, tampak tirai putih yang bergoyang. Di balik tirai itu, ada sosok tinggi berjubah putih yang berdiri diam menghadap keluar. Sosok itu tak bergerak, tapi tubuhnya sedikit condong ke kiri, seperti digantung. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bagian kepala tampak dibalut kain kotor seperti perban. Lalu, pelan-pelan, kepala itu berputar sedikit ke arah Bu Narti. Meskipun dari jarak jauh, ia bisa merasakan mata itu menatap langsung ke dalam jiwanya. Bu Narti tersentak mundur dan tubuhnya jatuh ke lantai. Ia pingsan dengan wajah pucat. Dan sejak saat itu, tak pernah berani melihat ke arah rumah itu lagi. Bahkan di siang hari, ia memilih menutup tirai rumahnya rapat-rapat. Desas-desus makin menyebar. Salah satu pemuda yang nekat lewat depan rumah Ibu Maria jam 3 pagi, mengaku melihat sosok pocong duduk bersila di kursi plastik depan warung. Tangannya melambai pelan ke arah pemuda itu, dan kepalanya menunduk seperti sedang menunggu sesuatu. "Dia nyambut aku, Mas. Dia kayak ngerti aku bakal lewat situ," ucap pemuda itu dengan suara bergetar saat ditanyai Pak RT keesokan paginya. Warung Ibu Maria pun kini punya reputasi yang aneh. Orang yang datang belanja di siang hari merasa biasa saja, tapi yang datang sore atau malam hari sering mengeluh mengalami mimpi buruk.
seorang wanita tua yang membeli beras di malam hari mengaku bermimpi suaminya yang sudah lama meninggal datang menggedor pintu rumah sambil membawa kantong sembako dan berkata, "Ini bukan untukmu." Yang lebih mengejutkan, anak kecil Bunarti yang bernama Tono bercerita bahwa setiap malam ia melihat kakek pocong keluar dari warung Ibu Maria dan duduk di ayunan pohon mangga dekat jalan. Saat ditanya ciri-cirinya, Tono menyebut dengan polos. Mukanya sobek, matanya bolong satu, terus dia senyum terus sambil goyang-goyang. Cerita itu menyebar cepat dan anak-anak desa dilarang mendekat ke warung Ibu Maria. Bahkan beberapa warga mulai menghindari belanja di sana meskipun harganya murah. Tapi tetap saja ada pembeli yang tetap datang, entah karena benar-benar butuh atau seperti sudah dipanggil. Pak RT yang resah akhirnya menghubungi seorang ustadz muda bernama Ustadz Haris yang dikenal sering menangani kasus-kasus spiritual ringan di desa-desa sekitar. Ustadz Haris datang diam-diam tanpa seragam keagamaan, hanya mengenakan jaket hitam dan sarung sederhana. Ia mencoba membeli beberapa barang di warung Ibu Maria dan sengaja datang saat menjelang maghrib. Saat Ibu Maria melihat wajah Ustadz Haris, ia terdiam sejenak seolah mengenali sesuatu yang tidak disukainya. Tangannya gemetar saat memberikan kembalian. "Maaf Bu, rumahnya kok agak pengap ya? Kayak ada hawa panas dari dalam," kata Ustadz Haris pelan, mencoba menyentuh atmosfer di sekelilingnya. Ibu Maria hanya menatap tajam. "Kalau Ustadz, jangan sok tahu. Yang hidup kadang lebih jahat dari yang mati," ujarnya dingin sebelum menutup pintu warung. Ustadz Haris tidak menjawab, tapi saat berjalan menjauh, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sela-sela papan tembok rumah kayu itu, terlihat ujung kain kafan menggantung, berayun pelan, seolah ada yang bernafas di dalamnya. Malam itu, Ustadz Haris langsung mengabari Pak RT dan meminta waktu untuk mempersiapkan sesuatu. "Saya belum bisa masuk sekarang. Kalau saya paksa, yang di dalam akan marah. Dan kalau marah, bisa bukan cuma satu rumah yang kena." Apa yang sebenarnya tidur bersama Ibu Maria setiap malam? Dan mengapa warung sembakonya tak pernah kehabisan stok? Malam-malam berikutnya akan mengungkap jawaban yang lebih mengerikan. 2 malam setelah kunjungan Ustadz Haris, rumah Ibu Maria tampak sepi. Tak ada cahaya remang dari lampu warung, tak terdengar dentingan rak digeser, bahkan bau busuk yang biasanya menyergap tiba-tiba menghilang. Warga mulai bertanya-tanya, kemana perginya Ibu Maria? Pak RT dan beberapa tetua kampung mencoba menghubunginya lewat pesan, tapi tak ada balasan. Ponselnya tak aktif. Warung yang biasa buka dari pagi hingga malam, kini tertutup rapat. Gorden dalam rumah tetap tertutup dan tak ada tanda kehidupan. Namun tepat malam ketiga, seseorang mengetuk pintu rumah Pak RT. Saat dibuka, berdirilah Ibu Maria dengan wajah lusuh, rambut berantakan, dan tubuh yang tampak lebih kurus dari terakhir kali terlihat. Matanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. "Pak, saya mohon bantu saya," katanya dengan suara bergetar. "Saya nggak kuat lagi tidur sama dia." Malam itu, di ruang tamu rumah Pak RT, Ibu Maria membuka kisah yang selama ini ia pendam sendiri. Cerita yang begitu ganjil dan kelam, hingga Pak RT mencatat setiap kata dengan napas tercekat. Semua berawal dari malam keempat setelah suaminya, Pak Naryo, dikubur. Saat itu, Ibu Maria belum bisa menerima kenyataan. Ia sering tidur di kamar yang masih penuh dengan baju dan barang-barang almarhum. Di malam keempat itu, ia bermimpi didatangi Pak Naryo, berdiri di ambang pintu kamarnya, tersenyum dengan mata berlinang. "Aku belum siap pergi, Ma," begitu katanya. Ibu Maria terbangun dengan dada sesak.
tapi tidak takut. Justru merasa damai, seolah suaminya memang masih ada. Malam-malam berikutnya, mimpi itu berulang. Tapi lama-lama, mimpi itu berubah jadi nyata. Gorden jendela berkibar meski tak ada angin. Pintu lemari terbuka sendiri dan bau tanah basah mulai muncul di kamar. Sampai suatu malam, saat ia baru hendak tidur, terdengar suara ketukan dari kolong ranjang. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, ia membungkuk dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sepasang mata kosong mengintip dari bawah tempat tidur. Lalu, pelan-pelan, tubuh itu merangkak keluar. Tubuh yang dibungkus kain kafan, tubuh suaminya. Tapi Ibu Maria tidak lari. Aku gak tahu kenapa. Aku justru nangis dan peluk dia. Aku kangen Pak RT, katanya sambil menggigil. Sejak saat itu, setiap malam, pocong itu muncul. Ia duduk diam di sudut kamar, atau kadang berbaring di sebelah Ibu Maria. Bau busuk makin menjadi, tapi Ibu Maria mulai terbiasa. Ia merasa itu adalah harga untuk kehadiran suaminya kembali. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suatu malam, pocong itu menyentuh pundaknya dan berkata, "Aku bisa bantu kamu, Mah. Asal kamu izinkan aku tinggal di sini selamanya." Sejak malam itu, warungnya tiba-tiba berubah. Sembako yang sebelumnya nyaris habis, tiba-tiba muncul kembali. Uang datang dari arah yang tidak diketahui. Barang-barang dagangan selalu laku keras. Ibu Maria tak tahu dari mana datangnya stok, tapi setiap kali membuka kardus, selalu ada saja isinya. Namun semua itu berbanding lurus dengan gangguan yang makin sering terjadi. Ia mulai mendengar suara-suara orang menangis dari dapur. Cermin di kamar sering memantulkan bayangan tubuh suaminya berdiri di belakangnya. Dan yang paling parah, setiap malam ia harus tidur dengan tubuh pocong itu di sisinya. Kadang dia nangis, kadang dia marah. Pernah sekali dia teriak dan mukul tembok sampai temboknya retak. Kalau aku nolak tidur bareng, dia marah dan semua lampu rumah mati, ucapnya sambil menangis. Pak RT yang mendengarkan hanya bisa terdiam. Ibu Maria sudah masuk terlalu dalam. Bukan lagi sekadar gangguan halus, tapi ini bentuk ikatan gaib yang kuat. Ustadz Haris yang kemudian datang malam itu langsung menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk ikatan batin paksa, semacam pesugihan lewat rasa kehilangan mendalam yang dibalut cinta buta. Dia bukan suaminya lagi yang datang setiap malam itu. Sudah bukan manusia. Itu jin yang memakai wujud Pak Naryo untuk menjerat Ibu Maria, ujar Ustadz Haris dengan wajah tegang. Tapi Ibu Maria menggeleng lemah. Saya tahu itu bukan suami saya, tapi saya nggak bisa jauh dari dia. Kalau saya coba pergi, suara dia selalu ada di kepala saya. Dia bisikin saya tiap malam. Dia bilang, kalau saya ninggalin dia, dia bakal ambil nyawa orang lain. Ketegangan memuncak. Ustadz Haris meminta izin melakukan ruqyah ringan di rumah Ibu Maria, tapi wanita itu menolak. Ia hanya ingin satu hal, agar seseorang menemaninya malam itu, karena ia merasa malam ini akan menjadi malam terakhirnya. Dia bilang, malam ini dia akan ajak saya pergi. Pak RT pun menyarankan agar Ibu Maria menginap di mushola. Tapi sebelum ia sempat menjawab, listrik rumah padam mendadak. Dalam gelap, terdengar suara ketukan pelan dari jendela. Tok, tok, tok. Dan suara berat dari luar berkata lirih, "Mah, aku sudah pulang. Kamu janji tidur sama aku malam ini." Listrik padam total. Hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat celah tirai. Pak RT dan Ustadz Haris berdiri membeku. Tubuh mereka menegang oleh suara dari luar jendela. "Mah, aku sudah pulang. Kamu janji tidur sama aku malam ini." Ibu Maria mulai menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti kertas
dan bibirnya bergetar hebat. Dia datang. Dia tahu aku ingin pergi. Dia marah, bisiknya. Tanpa aba-aba, Ustadz Haris membuka tas kecilnya dan mengeluarkan botol air, beberapa daun bidara, dan surah Yasin lusuh yang selalu ia bawa. Ia mulai membacakan ayat-ayat pelan namun tegas, sementara suara dari luar jendela mulai berubah dari lembut menjadi geraman berat seperti suara dua makhluk yang berbicara bersamaan. "Mah, jangan bawa orang lain. Ini urusan kita. Jangan bohong lagi." Suara itu menggema dari berbagai arah, seolah datang dari atas atap, bawah lantai, dan tembok sekaligus. Tiba-tiba, "Doa!" Sebuah jendela di ruang belakang pecah dan angin dingin menerjang masuk membawa bau busuk menyengat seperti bangkai yang dibakar. Ibu Maria menjerit histeris. Ustadz Haris segera berdiri dan menyuruh semua keluar dari rumah. Tapi saat Ibu Maria hendak berlari, pintu depan tak bisa dibuka. Gagang pintu seperti dililit dari luar. Lalu, dari balik lorong gelap menuju dapur, terdengar suara kain diseret. Gesek, gesek, dan muncullah sosok itu. Pocong dengan tubuh tinggi dan kain kafan coklat yang penuh tanah dan darah kering. Kepalanya miring, wajahnya hancur sebagian, mata kirinya bolong seperti disobek. Ia melayang perlahan, langsung ke arah Ibu Maria, sambil mengeluarkan suara yang menyerupai ratapan dan desisan ular. "Kamu milik aku, Mah." Ibu Maria memeluk dinding dan berteriak memanggil nama suaminya. "Naryo, jangan, bukan begini caranya." Tapi pocong itu tak berhenti. Ia menjulurkan tangannya yang kurus dan panjang ke arah wajah Ibu Maria, seperti hendak mengusap atau mungkin mencengkeram. Ustadz Haris berteriak lantang, melafalkan ayat kursi berulang-ulang. Tapi semakin keras ia membaca, semakin kacau ruangan itu dibuat oleh makhluk tersebut. Barang-barang beterbangan, kaca meledak sendiri, dan lampu-lampu yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala berkedip-kedip seperti tersengat listrik. Pak RT yang mencoba menarik Ibu Maria malah terpental ke dinding, tak sadarkan diri. Ustadz Haris menaburkan air ruqyah ke arah pocong itu, dan untuk sesaat sosok itu berteriak melengking, tubuhnya berasap dan mundur beberapa meter. Tapi sebelum menghilang, ia menunjuk ke arah Ustadz Haris dan berkata dengan suara menggelegar, "Kamu tidak akan bisa memilikinya. Dia sudah kuberi harga." Ibu Maria terjatuh dan pingsan. Pagi harinya, warga menemukan rumah Ibu Maria dalam keadaan porak-poranda. Seluruh isi warung hancur, rak-rak terbalik, dan semua sembako yang sebelumnya penuh kini habis tak bersisa. Ibu Maria ditemukan di tengah kamar dengan posisi menyilangkan tangan seperti orang meninggal, tapi masih hidup, napasnya lemah, matanya kosong, dan mulutnya terus bergumam, "Aku janji tidur sama kamu, aku janji tidur sama kamu." Ustadz Haris langsung mengabari keluarga jauh Ibu Maria untuk merawatnya dan menyarankan agar rumah itu dikosongkan sementara. Namun, saat proses pembersihan, salah satu pemuda yang membantu menemukan satu benda terkubur dalam tanah di balik kamar. Sebuah bungkusan kain kafan, di dalamnya ada potongan kuku, rambut, dan foto lama pernikahan Ibu Maria dan suaminya yang penuh bercak darah hitam kering. Dari situ, Ustadz Haris tahu ikatan yang terjalin bukan sekadar rasa kehilangan, tapi ada ritual tak sadar yang dijalankan Ibu Maria lewat mimpi atau pengaruh gaib yang sangat kuat. Ia telah menyerahkan jiwanya untuk mendapatkan kembali kebahagiaan yang telah mati. Sejak malam itu, rumah Ibu Maria ditinggalkan. Tak ada yang berani menyentuh atau memindahkan barang di dalamnya. Tapi yang mengerikan adalah warung itu kadang tampak menyala di malam hari. Beberapa warga bersumpah pernah melihat lampu warung hidup dan rak sembako seperti terisi kembali. Padahal
rumah itu sudah kosong. Bahkan ojek online yang tak tahu kisahnya pernah menurunkan penumpang di depan rumah itu malam hari. Saat ia menoleh untuk melihat penumpang turun, tak ada siapa-siapa di kursi belakang. Tapi uang tunai 5.000 tergenggam di bawah joknya. Dan yang paling membuat merinding, anak kecil Bunarti, Tono, pernah bertanya polos ke ibunya, "Bu, Ibu Maria kok sekarang tidurnya di ayunan ya?" Sama kakek pocong itu, mereka suka ayun-ayunan berdua. Semenjak rumah Ibu Maria ditinggalkan, warga mulai kembali merasa tenang. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Teror baru justru datang dari tempat yang tak terduga, gudang kecil di belakang rumah itu. Gudang itu dulunya dipakai Ibu Maria untuk menyimpan stok sembako yang konon datang sendiri. Tak ada yang berani masuk sejak insiden malam mencekam itu, apalagi sejak Ustadz Haris menyarankan agar rumah dibiarkan terkunci tanpa gangguan. Namun, rasa penasaran seorang pemuda bernama Fajar, anak Pak RT yang ikut membantu ruqyah waktu itu, membuat batas-batas larangan dilanggar. Fajar selalu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Kenapa sembako di warung Ibu Maria bisa datang sendiri? Dari mana asalnya? Dan kenapa setiap malam raknya selalu penuh kembali, bahkan setelah diborong warga? Pikirnya, suatu sore yang mendung, dengan kunci cadangan yang diambil diam-diam dari laci ayahnya, Fajar menyelinap ke rumah itu. Rumah tampak sepi dan dingin, tapi tak seangker yang dibayangkan. Ia langsung menuju gudang belakang, membuka gembok tua yang menggantung, dan menyorotkan senter ke dalam. Gudang itu penuh debu. Kardus-kardus menumpuk hingga setinggi dada. Anehnya, tak ada satupun label pabrik atau distributor. Semua kardus polos hanya ditulisi spidol merah. Untuk Maria, tidurlah dengan setia. Bulu kuduk Fajar langsung berdiri, tapi ia memberanikan diri membuka satu kardus. Di dalamnya bukan sembako, melainkan kain kafan basah, gumpalan rambut, dan tanah kuburan. Ia membuka kardus kedua. Kali ini berisi tumpukan sabun dan minyak goreng, tapi semuanya berlendir dan mengeluarkan bau menyengat seperti daging busuk. Salah satu botol bahkan meleleh sendiri di tangannya, meninggalkan bekas luka panas yang perih. Lalu, dari sudut gudang, ia melihat satu kardus yang lebih besar. Warnanya lebih tua, seperti pernah terkena air atau darah. Di atasnya dituliskan huruf besar-besar, "Jangan buka, ini miliknya." Fajar tak bisa menahan diri. Ia merobek kardus itu dengan tangan kosong, dan di dalamnya ada sebuah kepala manusia. Wajahnya rusak, matanya terbuka setengah, dan bibirnya seolah menyeringai. Tapi yang paling mengerikan, kepala itu masih segar, tak membusuk, tak kering, seolah baru dipenggal beberapa jam lalu. Fajar berteriak dan berlari keluar. Tapi saat ia hendak menutup pintu gudang, terdengar suara lirih. "Kamu udah buka kardus aku?" Dan dari tumpukan kardus, sosok pocong itu muncul. Kali ini ia tidak melayang, tapi merangkak seperti laba-laba. Kepalanya berputar tak wajar, dan tubuhnya bergerak cepat menyusul Fajar yang lari sempoyongan keluar rumah. Fajar berhasil lolos, tapi bukan tanpa akibat. Semenjak itu, ia selalu mendengar suara ketukan dari bawah tempat tidurnya. Kadang suara kardus disobek, dan yang paling menakutkan, ia pernah melihat sosok Ibu Maria berdiri di depan rumahnya malam-malam, menggenggam kardus kecil sambil tersenyum. Keesokan harinya, di teras rumah Fajar ditemukan kardus kecil bertuliskan, "Untukmu yang sudah membangunkannya." Berita tersebar cepat. Warga kembali panik. Mereka mendesak agar rumah Ibu Maria dibakar atau dibongkar total. Tapi Ustadz Haris menolak. Menurutnya, membakar rumah itu hanya akan membuat entitas di dalamnya berpindah dan mencari rumah baru. "Kita harus kembalikan semua yang dia minta.
kata Ustadz Haris. Tapi masalahnya, kita tidak tahu pasti apa yang sudah dikorbankan oleh Ibu Maria. Selama proses penyelidikan lebih dalam, seorang kakek tua bernama Mbah Kromo yang dikenal sebagai penjaga makam lama kampung datang membawa cerita mengejutkan. Waktu Pak Naryo dimakamkan, aku lihat sesuatu yang aneh. Katanya, seminggu setelah dikubur, kuburannya sering kebuka sendiri. Tapi yang paling bikin aku merinding, tiap malam Jumat Kliwon, aku lihat ada perempuan duduk di atas nisan Pak Naryo dengan tubuh seperti habis mandi. Dan di sekitarnya, kardus-kardus mulai muncul satu persatu dari tanah. Kardus itu adalah bayaran dari dunia lain. Setiap kali Ibu Maria tidur bersama suaminya yang telah mati, makhluk itu memberinya hadiah berupa barang dagangan. Tapi ternyata tak cuma itu, jiwa manusia juga jadi bagian dari transaksi. Waktu dia bilang mau bantu warung biar laris, dia nggak bohong. Tapi harga yang dibayar bukan cuma mimpi buruk, tapi nyawa, kata Mbah Kromo. Satu hal yang membuat semuanya semakin mencekam adalah ini. Saat gudang dibersihkan kembali oleh tim khusus yang dibawa Ustadz Haris, ditemukan lebih dari 40 kardus tertutup rapat. Semua kardus itu ditandai dengan nama-nama berbeda. Dan di antara nama-nama itu ada yang tertulis Fajar, Ustadz Haris, Pak RT, Tono, anak Bunarti, dan paling bawah dengan huruf merah besar yang menonton cerita ini. Malam itu hujan turun deras, seakan langit pun menangisi apa yang akan terjadi. Rumah Ibu Maria sudah dikunci, disegel, bahkan diberi pagar bambu oleh warga. Tapi teror masih menyebar. Fajar kini tak bisa tidur tanpa mendengar suara tawa kecil dari bawah kasurnya. Ustadz Haris jatuh sakit, tubuhnya menggigil setiap malam pukul 2, dan ia sering mimpi berbaring di ranjang sempit bersama sosok berkafan yang terus-menerus memeluknya erat sambil berkata, "Tidur yang nyenyak ya, Ustadz, jangan bangun lagi." Pak RT mengaku istrinya kerasukan setiap malam Jumat. Suaranya berubah menjadi perempuan dengan logat Ibu Maria yang terus mengulang, "Aku janji, aku akan tidur sama dia sampai habis nyawaku." Dan yang paling mengganggu, warga sering melihat bayangan pocong berjalan dari satu rumah ke rumah lain, membawa kardus. Dari semua orang, hanya satu yang berani kembali mendekati rumah itu, aku, seorang penulis dan peneliti kisah-kisah mistis yang tak percaya sebelum melihat langsung. Aku datang ke kampung itu setelah mendapat informasi dari seorang follower di akun ceritaku. Ia mengirimi rekaman suara malam terakhir di rumah Ibu Maria. Suara tangisan, doa Ustadz Haris, lalu suara yang tak akan kulupakan seumur hidup. "Sekarang gantian, kamu tidur sama aku, kamu kan suka cerita hantu." Pikirku itu cuma editan, tapi aku salah besar. Saat tiba di sana, rumah Ibu Maria benar-benar seperti bangunan mati. Tidak terlalu besar, tapi penuh aura tekanan. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, bahkan bulu tengkuku berdiri saat mendekat ke gerbangnya. Tanpa sepengetahuan warga, aku masuk malam hari, membawa kamera, perekam suara, dan satu tali pengikat di pergelangan tangan. Jaga-jaga kalau tubuhku tiba-tiba dikendalikan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi ketika aku membuka pintu kamar Ibu Maria, semuanya berubah. Kasurnya masih utuh, sprei putih bersih, tapi bau kapur barus dan tanah basah langsung menusuk. Kamera yang kupegang tiba-tiba mati, dan dari jendela terlihat ayunan di halaman belakang mulai bergerak pelan, seperti ada yang duduk di sana. Aku duduk di kasur, mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba kasur terasa turun sebelah, seperti ada yang naik ke tempat tidur di sebelahku. Nafasku tertahan, aku tidak berani menoleh, tapi suara itu, suara berat dan dingin,
terdengar di dekat telingaku. "Akhirnya, kamu datang juga. Kamu suka cerita tentang kami, kan? Sekarang, waktunya kamu mengalami sendiri." Tubuhku seperti lumpuh. Aku mencoba meraih botol garam dan air doa, tapi tangan tak mau bergerak. Mata ingin menangis, tapi tak bisa. Dan dari ujung mataku, aku melihat kain putih menjuntai dari samping, lalu lengan panjang yang dingin menyentuh perutku. "Tenang aja, kamu gak akan sendirian. Mereka juga udah tidur sama aku. Sekarang giliran kamu." Aku tak ingat pasti bagaimana aku keluar dari rumah itu. Kata warga, subuh-subuh mereka menemukanku tergeletak di depan pagar. Tubuh menggigil, mata melotot, dan mulut terus menggumam. Aku tidur sama pocongnya. Aku tidur sama pocongnya. Selama 3 hari aku tak sadarkan diri. Dan selama itu pula, tubuhku tidak bisa disentuh siapapun tanpa mereka merasa seperti tersengat listrik. Di hari ketiga, aku terbangun dengan satu pesan terngiang di kepala. Ceritakan kisah ini. Jangan biarkan yang lain tertipu jualan laris. Karena kalau mereka ikut tidur, mereka nggak akan pernah bangun lagi. Rumah Ibu Maria akhirnya dibiarkan lapuk. Tapi setiap malam, kadang lampunya menyala sendiri, dan kadang terdengar suara pintu kamar dibuka pelan, seperti ada yang baru saja masuk dan ingin baring di sebelahmu. Dan satu hal terakhir, setelah kuterbitkan cerita ini secara online, ada ratusan komentar dari penonton yang bilang mereka mendengar suara ketukan di lemari mereka, melihat kardus misterius di depan pintu mimpi, tidur di kasur berdua dengan seseorang yang dibungkus kain kafan, dan lebih dari 50 orang mengaku melihat nama mereka tertulis di kardus dalam mimpinya. Apakah kamu juga melihat kardus itu semalam? Apa kamu juga tidur di ranjang itu tanpa sadar? Karena kalau iya, kamu juga sedang tidur dengan pocongnya. Kadang kita melihat orang lain sukses lalu bertanya-tanya, apa rahasianya? Tapi kita lupa bahwa tidak semua keberhasilan datang dengan cara yang halal. Ibu Maria membayar mahal untuk warungnya yang selalu laris. Dan setelah kisah ini kamu dengar, mungkin kamu akan mulai berpikir 2 kali sebelum iri. Karena siapa tahu orang itu juga tidur dengan pocong setiap malam. Jangan lupa subscribe untuk kisah nyata menyeramkan lainnya. Dan hati-hati, kalau malam ini kamu mimpi tidur dengan seseorang di ranjang sempit, mungkin kamu baru saja mulai perjanjianmu sendiri